Jadi sayang, potensinya besar, cuman ya gitulah. Jadinya usahanya ya mau enggak gitu. Mati segan hidup tak mau ya. Iya, mati bener. segan hidup tak mau. Kalau kurang. Hai kawan toko. Nah, Kibo dan tim sudah sampai ke salah satu tempat pencucian di Cikarang nih. Kira-kira ada apa ya dengan pencucian ini? Mati segan, hidup tak mau. Saksikan terus keseruan Kibo Road Trip Jawa Bali. Let's go! Jadi ada cerita menarik Apa tuh? satu tempat pencucian ini. Ayo kita naik, bro. Kejadian ini horor, Pak. Enggak. Jadi sangat disayangkan sekali. Udah? Yuk. Oke, kita berangkat. Jadi sangat disayangkan sekali tempat pencucian ini sebenarnya potensi. Cuman seperti yang kita lihat lah di sini ya. Tempatnya nggak terawat. Mesinnya sih udah bagus, ada hidroliknya 3, tapi ada beberapa yang masalah. Mama nggak? Tapi ada beberapa yang masalah. Nah, masalahnya itu adalah tempat pencuciannya sangat unik, sangat bagus. Yang jadi masalahnya adalah hidup segan mati tak mau, ngerti kan? Oh, hidup segan. Jadi pencuciannya itu hidup segan mati tak mau. Maksudnya artinya si pencuciannya ini dia menjalankan usaha pencucian, tapi karena masalah seperti contohnya yang paling utama adalah misalkan ada perubahan-perubahan atau misalkan ada usulan-usulan yang baik yang ingin diaplikasikan atau diimplementasikan oleh pencucian ini dari si pengelolanya, itu pemiliknya itu setuju, tapi karena yang punya tempat usahanya itu adalah keluarga, adik kakak, kadang kakaknya yang nggak setuju itu. Jadi untuk demi kemajuan usahanya itu tidak satu suara gitu. Itu yang jadi masalah, sehingga yang jadi permasalahan utamanya adalah kalau misalkan setiap bulannya itu pendapatan dia ya paling setiap bulan cuman tadi disampaikan 270 mobil. Berarti kan rata-rata setiap harinya itu kurang lebih di 9 mobil aja itu. 9 mobil dengan karyawan 3 orang gitu kan. Terus pembagian pendapatannya itu 30% dari hasil pendapatan kotor. Jadi kalau misalkan dia sebulannya dapat tadi 270, katakan dikali 50.000, itu kurang lebih di 13.500-an. 13.500 itu kotor. Nah, per harinya kurang lebih dia bisa mendapat 450.000-an. Kok buan sih? 450.000, Bo. Oke. 450.000 itu belum dipotong uang makan. Satu orang sekali makan itu kurang lebih di 30.000 satu hari. Dikali 3, berarti kan 3 kali 3 90.000 ya. 90.000. Kurangin uang makan dari 450.000. Nah, sisa setelah dikurangin dari uang makan itulah barulah dibagikan komisi. Komisinya itu upah bentuknya. Upah itu sebesar 30%, dibagi rame-rame dengan 3 orang. Jadi kalau misalkan dari berapa tadi 450.000 kurangi 90.000, nah sisanya itu dikali 30%, itulah menjadi hak bayaran si para tukang cucinya. Agak sedikit miris gua dengernya gitu, bro. Kenapa? Karena ya lu tahu orang dituntut hasil cucinya bersih dengan biaya cuci yang ya segitu 50.000, sedangkan si pengelola usaha, bukan pemilik ya, pengelola usaha itu harus mikir gimana caranya biar si tukang cuci ini betah, sedangkan pemilik ya nggak tahu. Sepemilik ya cuman mikirin ya udah gua pengen taunya lu dapat pendapatan nggak, itu dibagi, kalau kurang ya nombok, kalau lebih ya dibagi-bagi gitu kan, kasihan ya. Jadi pengelola dan pemilik ini dia tidak Iya, tidak satu, maksudnya mungkin satu visi, tapi di sisi lain
si pemilik juga terbentur sama pemegang saham lainnya. Gue bilang pemegang saham ya karena memang itu usahanya usaha milik saudara gitu. Jadi sangat sayang sekali. Tadi disayangkan kalau di tempatnya itu ya seperti itu. By the way, tadi ada yang ketinggalan nggak bro? Nggak ada. Nggak ada sih, aku udah semua. Udah aman semuanya. Sayang banget gitu. Jadi saya tadi dengar ceritanya, misalkan mau pasang banner promosi dan segala macem, juga dia nggak bisa karena tidak diperbolehkan sama pemegang saham yang lainnya katanya gitu. Jadi sayang, potensinya besar, cuman ya gitulah. Jadinya usahanya ya mau enggak gitu. Kalau mau dijalanin, kalau enggak ya udah begitu aja gitu. Jadinya benar-benar sangat apa ya? Ini tuh mau usaha atau mau apa sih gitu sebenarnya gitu. Mati segan hidup tak mau Iya, ya. mati segan hidup tak mau. Kalau kurang nanti nombokinnya dari bosnya. Mungkin bosnya punya bisnis yang lain, tapi kan kalau kita ngomongin kita mau jalanin bisnis ya harusnya semuanya itu menghasilkan profit dong. Nggak ada yang istilahnya nambah yang kurang gitu kan, harusnya kan semuanya menambahkan profit. Jadi itulah salah satu contoh di lapangan kita di selain ya emang karena kendala dia kurang ilmu tajrisan, ternyata ada juga kendala yang seperti itu ya kan. betul. Walaupun tadi kita udah kasih tahu tuh yang namanya tajrus tuh kayak gimana dan segala macam, plus minusnya apa dan segala macam kita kasih tahu, tapi tetap gitu. Jadi apa ya, kasihan mau maju tapi yang nggak didukung sama pemilik usahanya atau salah satu pemegang saham usahanya, ya jadi usahanya ya begitu aja. Yang ngomong pemegang saham itu maksudnya shareholder lah, kayak misalkan gue usaha patungan sama lu Bo gitu kan, gue ngomong sama lu Bo, gue pengen bikin begini tapi lu nya nggak setuju, nah nggak bisa gitu, padahal itu untuk membawa kebaikan kan. Sayang, jadi usaha itu memang harus mau nggak mau pure 100%. Kalau mau total diperbaiki, apa yang mau dimaksimumkannya itu harus selalu benar-benar maksimum gitu. Sayang kalau kayak gitu. Ya, itulah salah satu dari cerita kita beberapa kunjungan ini hari ini. Nanti masih banyak kunjungan lainnya yang bisa kita share lah. Kurang lebih begitu Kibo. Oke, gak apa-apa lah, hari ini kita tetap nikmatin dan terus lanjutin dengan perjalanannya. Siap, betul. Wah, gimana nih kawan toko? Selain kita harus menjaga kualitas produk yang kita pakai, kita juga harus menjaga manajemen pengelolaan usaha juga ya. Gak apa-apa kita berbeda pendapat, namun kita harus tetap menemukan solusi tepat untuk usaha kita ya. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya, tips and trik mendapatkan pelanggan hingga 60 mobil per hari. Jangan sampai kelewatan ya. Toko Kang Cici, real, no edit.